Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rini Izziadi. Saya mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya ahli merangkum diri. Berkaitan dengan materi yang akan dibahas tentang pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar, ada beberapa submateri yang akan dijelaskan. Yang pertama, definisi perpustakaan. Kedua, fungsi perpustakaan. Ketiga, pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Baiklah, yuk kita langsung ke pembahasan. Mungkin dalam bayangan kita ketika mendengar kata perpustakaan adalah deretan-deretan buku di rak yang berada dalam suatu ruangan. Untuk memberikan pemahaman tentang perpustakaan, maka perlu ditelusuri secara mendalam tentang kata perpustakaan itu sendiri. Kata perpustakaan berasal dari kata pustaka yang berarti kitab atau buku. Berdasarkan tugas dan fungsinya saat ini, perpustakaan merupakan tempat menyimpan, mengolah, dan mencari informasi, di mana informasi tersebut dapat berbentuk bahan bacaan tercetak, seperti buku, jurnal, referensi, dan bahan pustaka tercetak lainnya, maupun bahan bacaan dalam bentuk elektronik, seperti electronic book, electronic journal, dan bahan bacaan bentuk elektronik lainnya. Setiap perpustakaan memiliki fungsi pokok yang sama. Terdapat 5 fungsi dalam perpustakaan, diantaranya sebagai tempat penyimpanan, pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi kultural. Perpustakaan digunakan sebagai tempat penyimpanan, yaitu perpustakaan bertugas untuk menyimpan koleksi. Melalui fungsi ini, perpustakaan melakukan pengadaan koleksi untuk kemudian memelihara dan merawat koleksi yang telah mereka terima. Perpustakaan diharapkan dapat dijadikan sebagai lembaga yang mampu memelihara hasil pemikiran masyarakat di sekitarnya. Selain melakukan penyimpanan koleksi, perpustakaan juga diharapkan mampu memiliki, menyediakan, dan memasarkan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Fungsi dari perpustakaan yang kedua adalah sebagai pendidikan. Pola dasar dalam mengartikan fungsi ini adalah bahwa perpustakaan merupakan tempat belajar sepanjang hayat bagi semua golongan masyarakat. Perwujudan dari fungsi ini lebih terlihat pada perpustakaan umum, khususnya perpustakaan umum daerah. Sebagai perpustakaan yang melayani seluruh lapisan masyarakat, perpustakaan umum dijadikan tempat belajar bagi seluruh masyarakat tanpa melihat tingkatan umur, status sosial, agama, ataupun ras. Sebagai tempat belajar sepanjang hayat, perpustakaan menyediakan tempat bagi mereka yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal. Melalui penyediaan koleksi yang tepat, perpustakaan diharapkan mampu memberikan sarana untuk belajar bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Fungsi perpustakaan yang ketiga yaitu sebagai tempat penelitian. Fungsi penelitian diartikan bahwa perpustakaan merupakan tempat untuk penelitian. Selain sebagai tempat belajar seumur hidup, perpustakaan harus mampu menjadi tempat untuk mendukung proses penelitian. Fungsi ini diwujudkan dengan menyediakan informasi yang diperlukan pemustaka dalam proses penelitian mereka. Fungsi perpustakaan yang keempat adalah sebagai rekreasi kultural. Rekreasi kultural yaitu perpustakaan menyediakan koleksi yang bertujuan agar masyarakat dapat membaca dan mengakses sumber informasi hiburan. Perpustakaan sebagai agent of change dituntut agar benar-benar dapat menciptakan perubahan. Perubahan mendasar yang akan terlihat adalah munculnya ilmu-ilmu baru, ide-ide segar yang akan dapat mengubah pola pikir dan kondisi sosial masyarakat sekitarnya. Fungsi perpustakaan yang kelima adalah sebagai informasi. Fungsi informasi merupakan fungsi terpenting dalam perpustakaan. Sebagai pusat informasi, perpustakaan mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Kegiatan perpustakaan dikatakan berhasil jika informasi yang tersedia di perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Untuk mewujudkan fungsi ini, diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pengelola perpustakaan dengan pemustaka. Kerjasama yang dilakukan dapat berupa komunikasi yang intens dalam proses pelayanan. Komunikasi tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai bagaimana memperlakukan informasi.
baiklah, kita memasuki bahasan pada materi inti, yaitu pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Peranan perpustakaan dalam pendidikan sangat penting, yaitu membantu terselenggaranya pendidikan dengan baik. Dengan demikian, sasaran dan tujuan operasional dari perpustakaan adalah untuk memperkaya, mendukung, memberi kekuatan, dan mengupayakan penerapan program pendidikan yang memenuhi setiap kebutuhan siswa, mahasiswa, maupun masyarakat luas, seperti misalnya dalam meningkatkan minat baca. Perpustakaan berfungsi sebagai pusat edukasi, berarti perpustakaan harus berfungsi sebagai guru atau sebagai pusat sumber belajar yang menyajikan berbagai kebutuhan kepada siswa, mahasiswa, maupun masyarakat luas. Selain itu, pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar secara efektif memerlukan keterampilan di antaranya. Yang pertama, keterampilan mengumpulkan informasi yang meliputi mengenal sumber informasi dan pengetahuan, menentukan lokasi sumber informasi berdasarkan sistem klasifikasi perpustakaan, cara menggunakan katalog dan indeks, menggunakan bahan pustaka baru, bahan referensi seperti ensiklopedia, kamus, buku tahunan, dan lain sebagainya. Yang kedua, keterampilan mengambil intisari dan mengorganisasikan informasi, seperti memilih informasi yang relevan dengan kebutuhan dan masalah, mendokumentasi sumber dan informasinya. Yang ketiga, keterampilan menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi informasi, seperti memahami bahan yang dibaca, membedakan antara fakta dan opini, menginterpretasi informasi baik yang saling mendukung maupun yang saling berlawanan. Yang keempat, keterampilan menggunakan informasi, seperti memanfaatkan intisari informasi untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah, menggunakan informasi dalam diskusi, menyajikan informasi dalam bentuk tulisan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini, yaitu perpustakaan sebagai sumber belajar merupakan tahap awal dalam proses belajar, yaitu tahap mencari informasi yang bertujuan menyerap dan menghimpun informasi, mewujudkan suatu wadah pengetahuan yang terorganisir, menumbuhkan kemampuan menikmati pengalaman imajinatif, membantu perkembangan kecakapan bahasa dan daya pikir, mendidik siswa agar dapat menggunakan dan memelihara bahan pustaka secara efisien, serta memberikan dasar ke arah pembelajaran mandiri.